Halo, selamat datang kembali. Langsung aja ya, kita mulai pembahasan kali ini. Kita mau kupas tuntas soal surat pemberitahuan atau ya SPT di Indonesia. Ini penting banget nih kalau Anda itu wajib pajak. Nah, pembahasan kita ini sumbernya jelas ya dari Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, terus juga peraturan-peraturan pelaksananya. Jadi cukup valid lah ya. Tujuannya? Supaya Anda lebih paham apa sih SPT itu, kenapa kok krusial banget, terus apa risikonya kalau kewajiban SPT ini kita abaikan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih ya. SPT itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, SPT itu surat yang Anda pakai buat lapor hitungan pajak, pembayaran pajak, terus juga harta dan kewajiban Anda sesuai aturan perpajakan tentunya. Intinya sih, ini kayak apa ya, bukti pertanggungjawaban formal Anda ke negara gitulah. Bagian dari sistem self-assessment pajak kita. Tepat sekali. Dan SPT ini fungsinya ada dua sisi loh, menarik nih. Buat Anda sebagai wajib pajak, ya ini sarana buat memenuhi kewajiban lapor. Kan ada aturannya di undang-undang. Tapi di sisi lain, buat otoritas pajak, dalam hal ini DJP ya, SPT itu kayak alat fundamental buat nguji kepatuhan Anda. Jadi dasar pengawasan mereka, bahkan bisa jadi dasar pemeriksaan juga. Wah, jadi kalau data SPT kita katakanlah agak mencurigakan gitu, bisa jadi pemicu pemeriksaan ya? Oh gitu. Nah, SPT ini kan ada jenis-jenisnya juga ya? Nggak cuma satu macam aja kan? Betul. Secara umum ada dua jenis utama. Pertama, SPT tahunan. Ini yang dilaporkan setahun sekali. Ada buat PPh orang pribadi, ada juga buat PPh badan. Isinya ya rangkuman semua penghasilan, pajak terutang, harta, kewajiban selama setahun pajak itu. Terus yang kedua, ada SPT masa. Nah, ini periodik, biasanya sih bulanan. Ini buat jenis pajak tertentu, kayak PPh 21, potongan gaji karyawan, PPh 2326, PPN, PPNBM, gitu-gitu deh. Oke. Lapornya bisa pakai formulir kertas, tapi ya sekarang sih udah mayoritas elektronik ya, lewat e-filing atau ISPT. Lebih gampang juga kan? Iya sih, lebih praktis ya. Nah, tadi kan disebut ini kewajiban hukum nih. Seberapa mengikat sih status hukum SPT ini? Kok kayaknya serius banget gitu? Oh, sangat mengikat. Kuat sekali landasan hukumnya. Kan ada di UU KUP, terus diperjelas lagi di banyak peraturan turunan, kayak PP, PMK, sampai peraturan Dirjen Pajak. Artinya, semua instruksi, semua kewajiban yang ada di SPT itu punya kekuatan hukum. Kalau Anda abaikan, ya sama aja Anda mengabaikan hukum negara. Waduh. Iya, SPT ini juga jadi penanda proses administrasi pajak yang resmi. Bahkan bisa jadi penentu loh, kalau Anda nanti mau ajukan keberatan atau banding pajak, kelengkapan SPT ini penting banget. Punya kekuatan hukum sebesar itu ya? Pertingisinya juga nggak boleh sembarangan dong. Ada syarat-syaratnya. Tentu saja, prinsip utamanya ada 3. Benar, lengkap, jelas. Benar itu ya sesuai fakta. Lengkap ya semua kolom, semua bagian yang relevan harus diisi. Jelas yang mudah dibaca dan dipahami. Oke, benar, lengkap, jelas. Formatnya juga standar, bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah. Kecuali memang ada izin khusus dari Menteri Keuangan buat pakai bahasa Inggris dan dolar AS. Dan ini penting juga, harus ditandabangani, bisa oleh Anda sendiri sebagai WP atau kuasanya. Tanda tangannya bisa basah, stempel, atau elektronik sekarang. Nah, soal lampiran. Itu sering banget tuh kayaknya dianggap remeh. Padahal penting ya. Krusial, contohnya laporan keuangan buat WP badan atau WP orang pribadi yang wajib pembukuan, atau daftar peredaran bruto buat UMKM. Terus kalau kurang lampirannya gimana? Nah, ini dia. Kalau lampiran wajibnya kurang, SPT Anda itu bisa dianggap tidak disampaikan sama sekali oleh DJP. Fatal itu akibatnya. Anda dianggap belum lapor jadinya. Serius, sampai segitunya ya? Iya, makanya kelengkapan itu penting banget. Satu lagi yang nggak kalah kritis. Batas waktu penyampaian. Ini sifatnya mutlak. Sudah diatur di UU. Nggak bisa ditawar. Contohnya, yang paling umum deh. Paling umum, SPT tahunan PPh orang pribadi, itu paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya. Kalau SPT tahunan PPh badan, itu 30 April tahun berikutnya. Telat sehari aja, itu otomatis ada konsekuensinya. Minimal banget ya denda telat lapor. Nah, ini nih bagian yang perlu Anda perhatikan baik-baik ya, konsekuensi kalau kita abai soal SPT. Apa aja tuh? Yang paling sering terjadi dulu deh.
Yang paling umum dan paling sering, ya, sanksi administratif. Denda telat lapor itu paling dasar. Besarannya beda-beda. SPT tahunan OP sama SPT masa lainnya itu Rp100.000. Tapi kalau SPT tahunan badan itu Rp1.000.000. Untuk SPT masa PPN, Rp500.000. 100.000 mungkin kelihatannya nggak besar ya. Tapi jangan anggap remeh. Itu baru pintu masuknya. Selain denda, kalau ternyata ada pajak yang kurang dibayar, bisa kena bunga juga. Terus DJP bisa kirim surat teguran. Itu peringatan resmi. Oke, itu baru administratif ya. Ada yang lebih berat lagi? Ada, dan ini yang harus dihindari banget. Potensi sanksi pidana. Ini kalau ada unsur, katakanlah kealpaan, atau malah kesengajaan yang merugikan negara. Pidana, maksudnya penjara gitu. Bisa jadi. Kalau karena kealpaan, jadi nggak sengaja salah tapi tetap merugikan negara, itu dendanya bisa 1-2 kali pajak terutang, atau pidana kurungan, ini beda ya sama penjara, paling lama 1 tahun. Tapi kalau terbukti sengaja, misalnya sengaja nggak lapor atau sengaja isi data palsu biar pajaknya kecil, nah hukumannya jauh lebih ngeri. Gimana tuh? Penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun. Dan denda 2-4 kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar itu. Serius banget kan? Wow, ngeri juga ya. Sampai penjara hanya karena mungkin awalnya lalai gitu ya soal SPT. Ini benar-benar menunjukkan betapa vitalnya dokumen ini. Terus ada dampak negatif lainnya nggak selain sanksi dan pidana? Ada dong, tadi kan sempat disinggung, SPT bisa dianggap tidak disampaikan kalau syarat formalnya nggak terpenuhi. Lupa tanda tangan, atau lampiran wajibnya nggak ada. Itu secara hukum Anda dianggap belum lapor sama sekali. Berarti denda telat lapor jalan terus dong? Bisa jadi, dan masalah administrasinya jadi panjang. Belum lagi reputasi Anda. Citra Anda bisa jadi buruk di mata mitra bisnis atau bank misalnya. Kan repot. Bener juga. Bisa kesulitan urus izin lain atau masuk blacklist mungkin ya? Sangat mungkin. Penting diingat juga, ini ada sistem eskalasinya. Jadi nggak langsung pidana. Mulai dari denda, naik ke teguran. Kalau masih bandel, bisa ada tindakan penagihan paksa kayak sita aset atau blokir rekening. Baru ujung-ujungnya kalau parah banget, ya potensi pidana tadi. Jadi jangan pernah remehkan tahap awal ya. Begitu ada masalah, sekecil apapun, mending langsung diselesaikan. Tepat sekali. Lebih baik proaktif. Oke deh, kita coba rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya. Jadi, surat pemberitahuan atau SPT ini jelas bukan sekedar formulir isian biasa ya. Ini instrumen hukum yang vital banget dalam sistem perpajakan kita di Indonesia. Mengabaikan kewajiban SPT ini risikonya, berlapis dan serius banget. Mulai dari sanksi finansial kayak denda dan bunga, sampai bisa merusak reputasi Anda, dan bahkan, amit-amit ya, bisa berujung pada sanksi pidana seperti penjara. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sedikit bahan renungan buat Anda semua, mengingat betapa pentingnya SPT ini buat negara, dan di sisi lain, betapa seriusnya konsekuensi buat Anda kalau sampai lalai. Coba deh tanya ke diri sendiri, sudahkah Anda memandang pelaporan SPT ini lebih dari sekedar, rutinitas administrasi tahunan atau bulanan? Coba pikirkan sejenak, bagaimana sih kepatuhan pajak Anda, atau mungkin ketidakpatuhan Anda, itu mencerminkan integritas Anda, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku usaha. Dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi cara orang lain, cara institusi memandang Anda di masa depan. Gitu aja sih.